Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ma Ehsan yang kali ini akan membawakan sebuah kisah tentang bisnis dari salah satu sahabat Nabi. Semoga video kali ini bisa memberikan hikmah dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di Madinah, musim kemarau sedang merambat bagaikan akar-akar pohon kurma yang telah kering dan lapuk, tidak lagi memberi penghasilan kepada pemiliknya. Daun-daun delima juga sudah mengering, debu panas gurun berhembus kencang, sedangkan tahun ini panen kurma sangat merosot. Musim paceklik tahun ini diperkirakan akan sangat lama. Bahan makanan makin sukar dicari, harga-harga semakin membumbung tinggi. Waktu itu pemerintahan di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia telah berusaha memberi bantuan kepada rakyat dari simpanan di Baitul Mal dan dari harta simpanannya sendiri, sambil menunggu suasana pulih kembali. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu terkenal sebagai pedagang yang kaya raya dan seorang yang pandai mengatur lalu lintas perekonomian. Khalifah Abu Bakar melihat keadaan rakyat dalam situasi paceklik ini, tinggal satu ikhtiar lagi bagi Khalifah, yaitu menunggu datangnya kafilah dagang milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sambil berdoa, Khalifah Abu Bakar mengontrol kembali keadaan Baitul Mal yang nampaknya persediaan makanan makin menipis. Gudang-gudang makanan sebagiannya telah kosong. Doa Khalifah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jauh terdengar riuhnya suara dari bagian barat kota. Debu berterbangan menutupi pandangan. Dari jauh nampak sayup-sayup kafilah dagang milik Sayyidina Utsman bin Affan akan memasuki kota Madinah. Atas persetujuan Khalifah, tahun ini Utsman radhiyallahu anhu diperkenankan mengimport gandum dari Syam sebanyak 10.000 karung untuk keperluan penduduk Madinah. Khalifah sangat bersyukur atas kedatangan kafilah dagang Utsman radhiyallahu anhu itu. Abu Bakar yakin Utsman akan menjual gandum-gandumnya kepada rakyat dengan harga yang sesuai dengan daya beli rakyat. Sementara itu, di luar kota Madinah, para pedagang dan tengkulak sedang menghadang kedatangan kafilah itu. Mereka biasanya ingin membeli gandum-gandum itu. Sesuai naluri pedagang, musim paceklik tahun ini telah mereka perhitungkan cukup lama. Kecuali gandum, ada juga kurma, minyak samin, kismis, dan anggur kering. Mereka ingin mendapat keuntungan besar pada musim kemarau tahun ini. Mereka berani memberi keuntungan besar kepada Utsman. Ada yang ingin membeli seluruh barang dagangan itu dengan memberi keuntungan 50%. Namun, Sayyidina Utsman menolak kehendak mereka itu. Yang jelas, Utsman untuk tahun ini tidak akan menjual dagangannya itu. Walaupun ditawar sampai 100%, 200%, atau 500%, beliau tidak ingin menjualnya. Sambil melanjutkan perjalanan masuk kota, para pedagang itu terus membujuknya dan menawar yang lebih tinggi lagi. Ada yang berani menawar 3-5 kali lipat. Barang dagangan Utsman radhiyallahu anhu telah tiba dengan selamat di dalam kota. Semua barang-barang itu langsung dimasukkan ke dalam gudang. Pedagang-pedagang dan tengkulak masih terus saja membujuk Utsman, tetapi ia tetap menolak. Ada yang sudah berani menawar keuntungan 500%. Karena selalu didesak oleh pedagang-pedagang itu, akhirnya Utsman pura-pura menyetujui untuk melepaskan barang dagangannya. Dengan syarat, asal mereka mau memberi keuntungan 1000% atau 10 kali lipat dari harga pokok. Kalau kalian setuju, ambil saja semua. Akan tetapi, kalau kalian tidak berani dengan harga demikian, saya akan bertahan atau tidak menjual barang-barang ini, karena bahan makanan ini termasuk jenis yang tahan lama. 10 kali lipat, ujar mereka, artinya 1000%. Suatu perdagangan yang gila-gilaan yang tidak pada tempatnya. Mereka menggerutu dan mengomel. Ada yang sambil pergi terus menyumpahi Utsman. Memang mustahil dan tidak pernah terjadi dalam hidupku selama saya menjadi saudagar, kata yang lain di antara mereka. Mengapa Utsman sekarang berubah jauh sifat dan kehendaknya? Tidak seperti pada pedagang pada umumnya. Seperti seorang lintah darat layaknya. Ia menggunakan kesempatan dalam kesempitan, kata yang lain sambil berbisik. Jika kalian semua tidak berani membeli dengan harga 10 kali lipat, tidak perlu kalian banyak bicara dan berlagak pintar, kata Sayyidina Utsman, membantah tuduhan mereka. Mereka tidak mengira apa yang mereka ucapkan dalam hati diketahui oleh Sayyidina Utsman. Kami tidak berani dengan harga begitu tinggi, hal ini sangat mustahil, kata Sayyidina Utsman selanjutnya. Karena kalian tidak sanggup dengan harga yang aku tawarkan, maka saksikanlah oleh kalian, barang-barang ini telah ada yang menawar dengan harga seperti itu.
Siapa yang menawar seperti itu? Alangkah beraninya pedagang itu, tanya mereka serentak. Allah Ta'ala akan membeli semua barang-barangku ini, karena memang sejak pertama akan aku jual kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa mengerjakan kebaikan, ia akan mendapat ganjaran dan keuntungan 10 kali lipat. Oleh sebab itulah, semua barang-barang dagangan ini akan saya bagikan semuanya kepada penduduk Madinah yang sekarang sedang kelaparan. Perdagangan Sayyidina Utsman benar-benar laku keras. Harga yang diberikan tidak terjangkau oleh siapapun. Harga yang memberinya keuntungan tidak habis-habisnya. Perdagangan yang menguntungkan dalam hidupnya tidak dapat dinikmati keuntungannya kecuali oleh orang yang beriman. Ia telah menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan kaum muslimin, termasuk para pedagang itu sendiri. Ketika berita ini sampai ke telinga Khalifah Abu Bakar, dan beliau pun telah memperkirakan sebelumnya, Utsmanlah yang akan melepaskan umat Madinah dari malapetaka musim kering tahun ini. Di waktu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang menghadap Khalifah Abu Bakar, Khalifah berkata, "Sungguh engkau telah menjual duniamu untuk akhirat." Hanya ini yang bisa Mas sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Maafkan atas semua kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.